dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah Wednesday Breakthrough pada malam hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih dan selalu menyertai kita sampai detik ini apapun yang terjadi dalam hidup kita. Malam hari ini mari kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang ke bait-Nya. Kita mau naikkan siap syukur kita sama Tuhan. Yesus. Mari sama-sama naikkan siap pujianmu di hadapan Allah. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu
Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ketemu lagi kita di hari Rabu ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, kita mau berdoa sama-sama. Amin, ya kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang padamu Tuhan dan kami hendak mendengar firman-Mu, kami hendak merenungkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Bila apa yang kami dengar hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu, bila adalah isi hati-Mu buat kami Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin dapat menjalani hidup ini lebih baik lagi, menjadi orang-orang yang semakin hari yang dibentuk serupa seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Topik kita hari ini yang akan kita renungkan sama-sama akan membahas soal kesabaran. Sabar. Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh nanya nih, ya pasti boleh lah ya, orang cuma nanya. Kalau disuruh milih, kalau Bapak Ibu bisa memilih teman-teman yang di sekeliling Bapak Ibu, kira-kira akan pilih orang yang sabar atau orang yang pemarah? Atau kalau boleh milih bos atau atasan kita, milihnya mau bos yang sabar atau bos yang pemarah? Dikit-dikit sanksi, dikit-dikit potong gaji. Waduh, pusing deh ya punya bos kayak gitu ya. Atau pertanyaan ketiga, kalau disuruh milih pasangan hidup ya, suami atau istri, maunya milih yang sabar atau yang pemarah? Ini udah pasti, meskipun saya nggak dengar jawaban Bapak Ibu Saudara, pasti jawabannya pasti pilih yang sabar, ya kan? Iyalah, saya kok kayaknya nggak pernah tahu atau nggak pernah dengar atau nggak pernah baca ada orang yang ditanya gitu ya. Jadi kenapa saudara memilih si dia ini menjadi pasangan hidupmu? Oh iya Pak, saya pilih dia karena dia pemarah Pak. Saya suka dimarahin. Saya suka dimarahin setiap hari, setiap saat. Nggak ada ya. Umumnya orang kalau ditanya, kenapa kok suka sama dia? Kenapa kok mau menerima dia jadi pasangan hidupmu? Pasti jawabannya kadang-kadang begini. Iya, karena dia sabar sama saya. Sabar waktu pacaran. Setelah menikah, ya sabar ya, tetap sabar lah. Jangan berpikir yang tidak. Tapi ya itu, orang seringkali maunya tuh ketemu yang sabar. Orang yang sabar, rekan yang sabar, suami atau istri yang sabar. Dan puji Tuhan, kita itu punya Allah yang sabar. Loh, kok tahu? Oh ya tahulah. Bahkan firman Tuhan pun Allah sendiri memproklaim dirinya sebagai Allah yang panjang sabar. Jadi pada satu ketika di kitab Keluaran diceritakan bahwa Musa hendak membuat lagi loh batu yang rusak ya, yang sudah dia pecahkan itu dia mau bikin loh batu yang baru, lalu Tuhan bilang, yaudah naik ke gunung. Dan ketika Musa mau bertemu dengan Tuhan, Keluaran 34 ayat yang ke-6 nulis begini, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Berseru sini artinya proclaim dalam bahasa aslinya. Dia berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi Allah memproklaim dirinya itu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Dan kita mau fokuskan hari ini pada panjang sabar. Karena ini kan renungan singkat gitu ya, panjang sabar. Allah itu panjang sabar. Apa buktinya Bapak Ibu kalau Allah itu panjang sabar? Apa buktinya? Buktinya adalah kita semua yang penuh kelemahan ini masih hidup sampai hari ini. Bayangkan kalau Allah itu nggak sabar, waduh kita udah disamber gedek tiap hari, jeder gitu ya. Bahkan mungkin kita sudah meninggal, gitu ya. Karena dengan segala kelemahan kita, Tuhan bisa bilang, aduh ini orang udah percuma lah, bohot nih dah, enyah gitu ya. Enggak juga ya. Tapi Tuhan tetap dengan sabar melayani kita, bahkan mendengar doa-doa kita yang agak egois itu.
doa-doa kita yang katanya berdoa kepada Tuhan, komunikasi, tapi isinya cuma minta-minta merintah Tuhan gitu ya. Ya Tuhan masih sabar loh dengerin doa-doa kita yang kurang tepat itu, dan bahkan kadang-kadang doa yang ngaco itu pun Tuhan sengaja nggak kabulin. Gitu ya, karena kalau dikabulin, wah tambah kacau hidup kita. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah itu sabar, panjang sabar. Tetapi yang kita masih tahu adalah apa tujuan kesabaran Allah itu. Apakah kesabaran Allah nggak punya tujuan? Jelas tidak mungkin, karena Allah pasti punya tujuan buat segala hal. Jadi kesabaran Allah itu benar-benar dari dirinya, bukan kayak gini. Kadang orang Jawa, saya dari Jawa Timur ya, kadang orang Jawa itu punya apa ya, punya tradisi itu apa ya, nggak enakan gitu. Jadi kalau dimarahin tuh, kalau ada orang dimarahin, kamu nih gini, dia bilang, nggih Pak, nggih gitu ya. Tapi dalam hatinya, wasu gitu ya. Jadi cuma di muka doang kayaknya sabar. Padahal enggak sebetulnya gitu. Itu orang Jawa ya. Kadang nggak gitu, tapi juga mungkin ada suku lain yang sama seperti itu. Jadi di luarnya kayaknya sabar, tapi padahal nggak begitu juga. Tapi kalau Allah itu memang dari hatinya memang panjang sabar. Panjang sabar. Makanya Tuhan itu dengan penuh kesabarannya melayani kita sampai hari ini. Meskipun kita berbuat banyak kesalahan, berbuat banyak dosa, sudah diampuni masih melakukan lagi, Tuhan masih sabar terhadap kita. Tuhan masih mau dengar kalau kesah kita yang egois itu. Tapi apakah tujuan kesabaran Tuhan? Nah, tadi belum dijawab kan? Belum terjawab. Kita baca di 2 Petrus. Jadi gini, kisah awal latar belakang kenapa Petrus menulis ini. Jadi gini, jadi pada masa itu banyak orang-orang yang meledek orang Kristen. Dia bilang begini, mana Tuhan? Mana Tuhanmu? Katanya mau datang. Gitu ya. Tapi kok enggak datang-datang. Dari dulu bilangnya, sudah dekat. Mana? Dan mungkin sampai hari ini banyak orang yang meledek begitu ya. Katanya Tuhan mau datang. Mana? Katanya waktu yang sudah dekat. Ini mana? Dari dulu pun zaman engkong saya ngomongnya sudah dekat. Tapi sampai hari ini pun saya punya anak gitu ya. Mungkin orang bisa bilang begitu. Masih juga Tuhan nggak datang. Nah, dan untuk hal-hal seperti itu, Petrus bilang begini. Di 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Bilang begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya apa? Jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tuh nggak lalai. Tapi ia sabar terhadap kamu, terhadap kita. Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan itu bersabar, Tuhan itu panjang sabar, supaya kita ada kesempatan untuk kita itu diperbaiki. Supaya kita ada kesempatan, ada waktu yang lebih dari cukup untuk kita bisa bertumbuh dewasa, serupa dengan Tuhan. Untuk ada waktu yang cukup supaya kita bisa berbalik dan bertobat. Itu arti kesabaran Tuhan. Itu tujuan kesabaran Tuhan. Dan sayangnya ini sering kita lupakan. Ya kan? Bapak Ibu mungkin enggak, tapi saya sering lupa bahwa kesabaran Tuhan itu supaya saya ada cukup waktu untuk bertobat dan diubah. Dan malah kadang-kadang banyak orang menyalahgunakan kesabaran Tuhan. Ya nggak sih? Ada seorang pendeta, ini pendeta dan dosen, pernah ngomong gini di YouTube. Dia bilang gini, Allah itu kasih. Kira-kira ngomong gini ya, nggak sama persis, tapi intinya dia ngomong begini. Allah itu kasih, Allah itu panjang sabar, Allah itu baik. Masa Allah yang baik, Allah yang kasih itu sendiri bisa membuat neraka supaya orang-orang yang nggak nurut sama dia dimasukin neraka dan dihukum kekal gitu. Kan nggak make sense, dia bilang begitu, kan nggak masuk akal. Jadi dia berpendapat bahwa neraka itu nggak ada katanya. Dia bilang neraka itu nggak ada, neraka itu cuma gertakan Tuhan, katanya begitu.
Sama seperti seorang bapak yang menggertak anaknya. Misalkan nih, Dek, anaknya gitu ya, Dek, ayo belajar. Kok nggak belajar, papi usir kamu. Wah, gitu kira-kira ya. Tapi kan sebetulnya bapaknya nggak niat ngusir beneran. Cuma gertakan supaya anaknya belajar gitu. Nah, si pendeta ini bilang begitu. Saya sampai, waduh, kok begini ngomongnya. Kalau neraka itu nggak ada, dua Alkitab kan penuh kebohongan berarti. Di Alkitab berkali-kali dijelaskan, ada namanya neraka. Iya kan Bapak Ibu? Jadi kalau mau sekilas dijelaskan secara sederhana, surga dan neraka. Surga itu tempat Allah berdiam. Tempat Tuhan Yesus ada. Dan karena kita bersama dengan Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan, kehadiran Allah itu membuat suasananya jadi indah, terang, penuh kebahagiaan karena ada Allah di sana. Sedangkan neraka itu tempat di mana ketidakberadaan Allah. Karena Allah nggak ada di situ, gelap, penuh kesengsaraan, penuh kesedihan, kertak gigi. Seperti orang dihukum. Kira-kira kayak gitu. Jadi surga itu ada karena ada Tuhan di sana. Neraka ada karena ketidakberadaan Tuhan di situ. Jadi bukan karena, jadi nggak ada hubungannya dengan sama Tuhan itu kasih atau enggak, lalu ada neraka. Karena kehendak bebas orang itu memilih supaya nggak mau deket Tuhan, ya dia masuk neraka. Tapi kalau dia dengan kehendak bebasnya, membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan sehingga diselamatkan dan masuk bersama dengan Tuhan dalam kekekalan, itu kan bebas. Dan itu tergantung pada saudara dan saya. Kehendak bebas kita. Loh, kok jadi bahas ini? Kembali ke arah tadi, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu panjang sabar, tapi bukan berarti kesabarannya boleh dipermainkan. Setuju? Bukan berarti kesabarannya boleh dipermainkan. Kadang-kadang, waktu saya masih muda dulu ya, masih kuliah, kita tuh suka mempermainkan orang yang sabar. Kenapa? Karena kita anggap orang sabar itu nggak bisa marah kan? Jadi kita mau bully, kita mau apain gitu ya, dia nggak marah gitu. Jadi kita aman mau ngerjain dia. Tapi jangan coba-coba dengan Tuhan. Ya. Tuhan itu panjang sabar, tapi jangan dipermainkan kesabarannya, apalagi disalahgunakan. Saudara, ketika kita dengan sengaja mempermainkan kesabaran Allah, ketika kita dengan sengaja menyalahgunakan kesabaran Allah itu, ingat bahwa Allah itu tidak bisa dipermainkan. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ini bukan ngomong soal duit ya, tapi soal apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan rindu setiap orang itu diperbaiki. Amin. Karena itulah tujuan kita hidup di bumi ini. Diperbaiki, dipersiapkan untuk masuk ke langit baru, bumi baru. Tuhan rindu kita semua diperbaiki, didewasakan serupa Dia. Tetapi jika kitanya nggak mau, kitanya malah menjauh dari Tuhan, ya, menjauh menuju neraka. Ya udah, itu kehendak bebas manusia. Dan mungkin ini ya, saya nggak bisa memastikan. Mungkin akan ada satu waktu bahwa seseorang itu nggak lagi bisa diperbaiki. Karena udah terlalu jauh dari Tuhan. Dan ini yang kita masih hati-hati. Makanya tema kita bulan ini adalah watch out. Hati-hati. Berawas-awaslah, berjaga-jagalah. Gitu. Kenapa? Jangan sampai kita kayak Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, aduh, Petrus Tuhan masih bilang, nyalah kau iblis, gitu ya. Engkau memikirkan bukan apa yang Allah pikirkan, gitu. Tapi sama Yudas, Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang, lakukanlah apa yang hendak kau lakukan. Jangan sampai saya berpikir, duh Tuhan, jangan sampai saya dengan segala kelemahan saya, kekacauan saya, kekurangan saya, lalu Tuhan kayaknya udah bilang, udah deh, terserah lu lah mau apa. Jangan sampai, itu ngeri banget kan. Jadi selama Tuhan masih ada kesabaran, Tuhan masih mau beri kita waktu untuk berbalik dan bertobat. Bertobatlah saudara. Inilah waktunya. Jangan berlama-lama lagi.
Karena Tuhan dengan kesabarannya itu menuntun kita untuk bertumbuh mencapai standar yang Dia kehendaki. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi maksudnya kesabarannya Tuhan dan kelapangan hati Tuhan, ya okelah. Itu menuntun kita pada pertobatan harusnya. Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, Roma 2 ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau akan menimbun apa? Murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Allah itu banyak sabar, amin. Tapi Dia juga Allah yang adil. Dia Allah yang sabar, tapi juga Dia Allah yang adil. Roma 2 ayat 6. Cukup pendek tapi cukup mengerikan. Dikatakan begini, Roma 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hati-hati saudara. Di masa karunia Tuhan, kasih karunia ini, di masa waktunya Tuhan masih bersabar sama kita. Sebelum kedatangannya nanti, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita meresponi kesabaran Tuhan dengan baik. Amin. Jadi gimana kita mau meresponi kesabaran Allah? Yang pertama, jadikanlah kesabaran Allah itu sebagai kesempatan untuk berbenah diri. Jadikan kesabaran Allah sebagai kesempatan untuk kita berbenah diri. Nah, masalahnya begini, masalahnya banyak orang yang mau berbenah diri, itu mau langsung berubah total gitu. Langsung dreng berubah. Jadi kayak Power Rangers gitu ya. Jadi kayak Superman atau Spiderman tiba-tiba udah pakai kostum. Maunya orang gitu. Saya ingat waktu saya dulu masih remaja, saya pernah ikut sebuah KKR. Ada seorang hamba Tuhan yang dia bersaksi bahwa dia itu nggak pernah bisa bahasa Inggris. Tapi pada suatu ketika dia dijamah Tuhan begitu rupa, tiba-tiba dia bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dia bisa ngomong Inggris, bisa mengerti, bisa menerjemahkan sampai hari ini. Orang kan berkata, luar biasa Pak. Ya memang luar biasa, memang itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ajaib, amin. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak Bapak itu. Seumur-umur saya cuma dengar Bapak itu doang yang diberikan kemampuan untuk bisa berbahasa Inggris dalam sehari atau semalam doang. Kan nggak ada lagi yang lain. Nah, tapi sayangnya kita-kita ini, jangan kita-kita lah ya. Sayangnya orang Kristen di luar sana, gitu lebih enak ya. Supaya saya nggak menghakimi Bapak Ibu. Banyak orang di luar sana tuh justru mencari hal-hal yang spektakuler seperti ini. Mencari perubahan yang dramatis, yang dahsyat, yang dedeng besar gitu. Iya kan? Maunya yang mujizat yang luar biasa gitu ya. Tapi nggak ada orang yang, bukan nggak ada. Jarang orang dibukakan bahwa untuk bisa berubah dari hal yang kecil pun itu mujizat yang Tuhan beri. Amin. Kalau mau belajar bahasa Inggris, ya jangan berdoa minta Tuhan kasih tiba-tiba Anda bisa bahasa Inggris. Ya belajarlah setiap hari dengan satu kata. Mungkin belajar hari ini belajar good morning. Mungkin lafalnya masih belum bagus, dibuat lafal yang bagus. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris yang bagus. Hari kedua belajar apa? Good evening. Mungkin dari hal-hal yang kecil lama-lama menjadi besar. Setiap perkara kecil dulu. Amin. Jadi itulah gunanya waktu kesabaran Tuhan ini. Berbenah dari hal-hal yang kecil. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang langsung baik. Kita semua penuh kelemahan, kita semua penuh kesalahan. Nggak ada orang yang langsung berhasil atau langsung luar biasa. Semua dari hal-hal kecil. Seperti bayi misalnya. Hari-hari ini banyak jemaat kita yang sudah melahirkan dan akan melahirkan. Luar biasa ya. Power of PSBB. Enggak juga ya, kan lahir sekarang itu udah apa juga. Jadi sampai lupa mau ngomong apa tadi. Nah, seperti anak bayi. Anak bayi itu kan selalu ada hal
step demi step yang kecil-kecil, tapi setiap hari ada pertumbuhannya. Ya kan, baru lahir, melek pun nggak bisa, masih merem gitu. Lalu mulai bisa melek, itu hal kecil kan? Cuma nggak bisa ngomong apa-apa, nangis doang. Lalu bisa mulai bilang, papa, mama. Hal kecil. Nggak bisa goyang awalnya, lalu bisa miring-miring. Itu orang tua udah bangganya setengah mati. Kenapa? Bisa tengkurap. Hal kecil kan? Dari tengkurap bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan, biarpun nunak-nunuk, masih belajar. Tapi bagi orang tua itu hal yang pencapaian yang sangat luar biasa. Sama, Tuhan pun begitu, saudara. Dalam waktu kesabaran yang ketika dia melihat kita, oh Tuhan, aku ini masih bolong-bolong Tuhan. Saat teduhku, baca Alkitabku gimana ya Tuhan? Tuhan boleh nggak aku baca satu ayat sehari? Tuhan pasti bilang, kalau engkau mau komitmen dengan baik, enggak apa-apa nak. Dan satu ayat tiap hari, satu ayat, tapi enggak pernah bolong. Daripada mau langsung spektakuler, saya mau baca 20 pasal sehari. Tapi bacanya setahun sekali. Karena enggak konsisten. Belajarlah merubah kita, berbenah kita, sedikit demi sedikit. Enggak usah spektakuler dulu lah. Belajar lebih baik dari hari kemarin. Amin. Hal yang simpel aja. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu sedang gumulkan hari ini. Atau mungkin Bapak Ibu suka marah-marah. Misalkan sehari marah-marah sepanjang hari gitu ya. Oke, buatlah 5 menit aja nggak marah. Tahan amarahmu, tahan emosi. Bisa kan? Dari hal yang kecil kita mau berbenah. Jadikan kesabaran Allah kesempatan kita untuk berbenah diri. Yang kedua, jadikan kesabaran Allah sebagai motivasi kita untuk lebih sungguh-sungguh. Banyak orang kalau ketemu orang sabar malah seenaknya gitu ya. Kenapa? Oh dia sabar, gak bakal marah. Tapi bagi Tuhan, kita nggak boleh mempermainkan kesabaran Tuhan kan? Jadi jadikanlah kesabaran Tuhan, karunia Tuhan ini sebagai motivasi kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi. Mumpung ada waktu, saya mau berubah. Mumpung ada waktu, saya mau jadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Seperti Paulus bilang begini, 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Biarlah kasih karunia, kesabaran Tuhan ini memotivasi kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi merubah diri kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Karena meskipun Bapak Ibu baca Alkitab tiap hari, lalu merenungkannya, lalu pujian penyembahan setiap hari. Tapi kalau kelakuan hidupmu tidak jadi berkat buat orang lain, tidak jadi teladan buat orang lain, itu tandanya kita belum memperbaiki diri kita. Karena mau serupa Tuhan Yesus itu nggak cuma soal pengetahuan Alkitab, nggak cuma soal suka memuji menyembah, tapi juga punya sikap perbuatan sehari-hari yang seperti Tuhan. Amin. Mari di waktu yang singkat ini kita mau memperbaiki diri kita. Menjadikan kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan untuk berbenah. Yang kedua, menjadikan kesabaran Tuhan sebagai motivasi kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi di masa-masa akhir ini. Karena kedatangan Tuhan sungguh sudah sangat dekat. Amin. Kiranya apa yang kita dengar hari ini jadi berkat buat kita semua, jadi renungan buat kita semua, supaya kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapak buat semua firman yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan firman ini menjadi perenungan kami yang gak cuma kami renungkan, tapi juga mampu kami lakukan Tuhan. Mampu menyadarkan kami, pikiran kami, hati kami, sehingga kami mau merubah diri kami, memperbaiki diri kami bersama dengan Engkau Tuhan.
Sehingga kami dapat menggunakan waktu dalam masa kesabaran-Mu ini Tuhan. Kami mau dibentuk serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Bapa, kami bawa Tuhan Bapak Gembala kami di hadapan-Mu. Engkau yang mengurapi Bapak Gembala kami, Engkau yang berikan kesehatan, Engkau yang memberikan Tuhan kasih karunia-Mu dan urapan yang baru yang Kau berikan kepada Bapak Gembala kami. Juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pemroh Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah ada roh kesatuan, sehingga Tuhan para pemroh boleh mendukung pelayanan Bapak Gembala dan juga menjadi teladan bagi seluruh jemaat. Engkau yang memberkati Tuhan seluruh pengerja-pengerja-Mu di GBI Hosana. Pada saat ini ya Tuhan, kami hanya berserah kepadamu ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau yang memimpin GBI Hosana Tuhan, untuk terus masuk di dalam rencana-Mu, di dalam kepemimpinan Bapak Gembala kami. Engkau yang memberkati Tuhan setiap komisi yang ada, baik itu Tuhan ABI, baik itu PRBI, juga WBI Tuhan, juga ibadah umum semuanya Tuhan, dan juga komsel-komsel Tuhan. Engkau yang memberkati, sehingga Tuhan Engkau yang menambahkan jiwa-jiwa yang baru. Pada saat ini Bapa, kami masih beribadah secara online, tetapi berilah kepada kami ya Tuhan, para anak-anak-Mu Tuhan, jemaat GBI Hosana tetap setia dalam ibadah online, dan di setiap ibadah kami boleh merasakan hadirat-Mu. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kuasa hadirat-Mu Tuhan hadir Tuhan, dan kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Juga Bapa, pada saat ini kami juga bawa bangsa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam tangan-Mu, Indonesia ada dalam rancangan-Mu. Engkau yang mempunyai rencana yang indah bagi bangsa kami. Engkau yang memulihkan negeri kami, Engkau yang memulihkan ekonomi bangsa kami. Tuhan, apa yang sedang dirancangkan oleh pemerintah untuk keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan juga kesehatan, Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalam kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah hari ini berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang sudah menerima dan percaya, katakan bersama, amin. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Puji